Yo guys, welcome back to my channel Oppo Rider in here. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semuanya baik-baik aja pastinya. Gua hari ini bakalan kasih 7 rekomendasi helm full face untuk harian. Oke? Sebelum masuk ke sana, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Bagi kalian yang masih baru bergabung, jangan lupa subscribe karena subscribe gratis. Oke? Kenapa gue pakai masker? Karena gue lagi PSBB ya sekarang ya, masih coronavirus. Jadi pakai masker. Ya ini muka gue nih, tampan kan? Tampan ya. Oke, seperti yang tadi gue bilang ya. BTW gue dibantu sama asisten gue ini. Dia di sini ada lampu nih, lightning, kamera juga lightning. Jadi lightning ada 2. Gue bakalan kasih rekomendasi ke kalian 7 helm full face untuk harian. Oke. Di sini gue nggak masukin double daring ya. Karena menurut gue double daring itu nggak masuk lah buat harian. Di sini gue akan masukin yang microlock atau yang klik aja. Terus juga di sini kisaran harganya gue kasih antara 300 sampai yang paling mahal itu 700 ya. Nggak sampai yang mahal 3 jutaan itu gue nggak masukin karena ini kan helm untuk harian yang terjangkau harganya. Oke, kita langsung masuk ke 7 rekomendasi helm full face untuk harian. Oke, dari nomor 7 dulu. Kita masuk ke nomor 7 dulu ya. Yaitu ada helm NHK RX9. Nah, ini dia fotonya. Ini dia fotonya ya. NHK RX9. Kenapa ini gue masukin untuk helm harian? Karena yang pertama dia itu sistem mekanismenya itu sangat mudah ya. Gue belum tahu apa mekanisme dari helm NHK RX9 itu. Gue belum lihat. Mungkin sih menurut gue ini kayak microlock gitu ya jenisnya. Microlock tuh sejenis pengait yang bunyi yang trek tek 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 di sini nih. Trek tek tek tek. Nah, itu sejenis microlock sama seperti helm Snail gue. Terus juga di sini kenapa gue masukin NHK RX9? Karena pertama bobotnya juga nggak terlalu berat. Terus juga itu enak buat harian karena dia udah double visor. Beratnya nggak terlalu berat banget ya. Harganya kisaran 750 dari 600 sampai 750.000. Tergantung ya, kalau kalian ngambil yang polos itu bakalan murah, tapi kalau kalian ngambil yang grafik atau motif itu ya lumayan sih. Oke, next, nomor 6. Nomor 6 ini ada helm INK CL Max. Ah, kalau kalian yang sering sunmori atau kalian udah lama berkecimpung di dunia motor atau sering lihat di jalan itu ada helm yaitu INK CL Max ya. INK CL Max itu helm full face untuk harian, dimana dia itu sangat apa ya, desainnya itu sangat bagus banget, mirip seperti Soi X14. Itu gila ganteng banget ya. Nah, di sini tuh ada helm INK CL Max ya. INK CL Max. INK CL Max itu desainnya kalau kita lihat ya. Kalau kita lihat INK CL Max itu desainnya tuh seperti helm Soi X14. Helm Soi X14 itu helm mahalnya dari Soi ya. Itu mirip banget gambarnya seperti INK CL Max ya. Kenapa gue masukin di sini INK CL Max? Karena INK CL Max itu pantas banget buat harian, cocok banget. Karena dia tuh mekanisme visornya itu sangat mudah. Karena dia tuh cuma klik aja ya, visor klik yang cetekan aja, bukan microlock ya. Harga dari INK CL Max sendiri itu variatif banget, gue bisa bilang. Beratnya juga nggak terlalu enteng, nggak terlalu berat, jadi ada di tengah-tengah. Kisaran harga INK CL Max itu 500 sampai 550. Jadi tergantung motifnya juga ya. Bagi yang polos itu mungkin 500, yang motif 550. Cuman beda kisaran harga 50.000 aja. Oke, next. Nomor 5, kita masuk ke nomor 5. Kita masuk ke NHK lagi. Ya, NHK ini sangat apa ya istilahnya? Sekelas lah kayak KYT. Maksudnya saingan KYT juga ya. NHK ini ada satu tipe yang bisa dibilang ini juga sangat laku di pasaran, yaitu ada NHK GP1000. Nah, salah satu temen gue juga pakai helm tersebut, dan setelah gue timbang-timbang, gue perhatikan secara detail, helm ini worth it buat helm harian. Karena yang pertama, balik lagi ke pengikatnya atau talinya ini. Dia itu talinya itu model klik yang notabene sangat simple.
BTW gue juga nggak tahu sih eh talinya itu klik atau microlock ya, gue nggak tahu. Gue nggak tahu ini talinya tuh mekanismenya seperti apa. Kayaknya klik deh. Gue pernah ngeliat kayaknya klik ya. Kisaran harga NHK GP 1000 itu variatif juga, tergantung motif. Apalagi sekarang nih ada varian terbaru dari NHK GP 1000. Motifnya tuh beragam sekarang, makin banyak dan makin baru juga ya. Di sini foto-fotonya ya. NHK GP 1000. Ini ada model yang lama. Di sini ada model yang lama ya. Di sini ada model yang baru. Kisaran harganya NHK GP 1000 tuh kisaran harganya antara lain 500.000 sampai 550. Beda toko itu beda ini ya, beda harga ya. Jadi enggak setiap toko tuh sama harganya, itu beda. Jadi tergantung tokonya, beda toko beda harga. Oke. Terus juga berat berat NHK ini tuh sangat bisa dibilang nggak berat dan nggak enteng, jadi ada di tengah-tengah juga. Gue nggak tahu berarti berapa, tapi yang jelas ini sangat worth it karena dia juga udah double visor ya, mekanisme double visornya ada di atas. Jadi tinggal di push aja ke depan, ditarik ke belakang buat ngangkat visornya, double visornya. Worth it sih bagi gue NHK GP 1000 ini, apalagi outer cellnya itu dia membulat gitu. Jadi istilahnya kayak ya bisa dibilang worth it ya, apalagi buat harian tuh enak sih. Oke, kita masuk ke nomor berikutnya. Nomor 4. Nomor 4 ada helm yang sangat laku, yang sangat laris di jalanan ya. Itu adalah KYT RC7, KYT RC7 ya. Bentuknya dia mirip-mirip kayak R10, tapi pasti ada perbedaannya ya. Kalau R10 tuh dia tuh lebih membulat, sedangkan RC7 tuh nggak terlalu bulat sih, jadi kayak agak lonjong gitu. Jadi bentuknya ya begitulah. Terus juga busanya ya, dari busanya gue juga nggak tahu, kayaknya sama sih busanya. Mekanismenya sama R10 itu masih sama, modelnya klik di sini. Tapi helm ini nggak dilengkapi double visor. Sebenarnya gue lebih suka sih helm yang nggak dilengkapi double visor, lebih kuat aja di bagian ininya. Terus juga RC7 ini sangat laku banget di pasaran ya. Hampir gue sering lihat di jalan ya, hampir banyak lah orang pakai RC7. RC7 ini punya motif baru juga ya, dia. Di sini motif barunya ya, RC7. Terus juga sistem mekanismenya seperti yang gue bilang, dia klik, busanya ya bisa dibilang begitulah. BTW bahan-bahan helm yang gue sebut di sini dari nomor 6 sampai nomor 4 itu bahannya adalah termoplastik. Ya, termoplastik itu cocok lah buat harian. RC7 ini dibanderol dengan harga 300 sampai 400-an. 300 sampai 400-an. Jadi setiap toko beda-beda ya. Ini hasil yang udah gue survei dari semua toko dan website resminya juga ya. Oke. Kita masuk ke nomor 3. Nomor 3 ini bisa dibilang udah bagus banget ya. Nomor 3 ini udah bisa dibilang lumayan. Karena dari nomor 3 sampai nomor 2 sampai nomor 1 itu gue pikir udah masuk laris manis di pasaran. Terus juga banyak yang minat selain RC7 ya. Nomor 3, nomor 2, nomor 1 ini banyak banget yang minat dan laris di pasaran. Apa aja helmnya dari nomor 3 ke atas? Oke, berikut adalah helm-helm yang bisa dibilang laris manis di pasaran. Oke, kita masuk ke nomor 3 dulu ya. KYT R10. KYT R10. Oke, dari segi desain gue suka ya. Gue pribadi gue suka sama KYT R10. Apalagi buat dipakai harian itu cocok dan masuk banget. Ditambah mekanismenya yang sangat simple. Terus juga livery-nya atau desainnya itu sangat masuk banget. Terus livery-nya juga gue suka banget. Ya, KYT R10 ini selain desainnya yang menurut gue bagus ya, jadi dia tuh ngebulet gitu desainnya. Terus juga grafis dari KYT R10 ini sangat bagus ya. Apalagi yang paling laris manis itu grafisnya KYT R10 yang livery-nya aquamarine. Itu banyak banget yang punya aquamarine. Karena dia tuh sangat bagus banget livery-nya kalau menurut gue pribadi ya. Itu bagus ya. Ditambah dia ada lingkaran sini nih, lingkaran kayak logo power gitu di sini nih. Turn off, turn on gitu.
Itu sangat bagus sih. KYTR10 ini dibanderol dengan harga 400 sampai 450 mungkin ya. Mungkin sekarang ada yang flat visor ya. Itu kayaknya harganya lumayan mahal sih, 500 atau 600-an. Jadi tiap toko tuh beda-beda harganya. Yang paling laris bisa gue bilang itu KYTR10 Aquamarine ya, karena itu hampir banyak banget yang punya. Terus juga yang versi polosnya, yang warna putih, warna hitam, itu versi solidnya, itu juga banyak yang punya. Jadi ya tergantung sih, beda toko beda harga. Terus juga yang paling mahal kalau menurut gua untuk saat ini KYTR10 yang flat visor. Dia mungkin mahal karena emang visornya udah flat, terus di sini juga ada TO-nya ya. Menurut gue itu bagus sih buat helm harian, ditambah tuh cakep banget KYTR10. Oke, masuk ke nomor 2. KYT ini istilahnya sangat bervariatif lah istilahnya ya. KYT itu istilahnya itu sangat bagus lah gitu. Istilahnya itu bukan gimana ya. KYT itu sangat banyak banget fansnya ya, peminatnya, termasuk gua. Salah satunya ya di nomor 2 ini. Di nomor 2 ini hampir semua orang suka, hampir semua orang tertarik sama helm ini ya. Mungkin ada juga sih yang enggak ya, tapi hampir kebanyakan orang suka banget sama helm yang di nomor 2 ini gitu. Apa itu helmnya? Ini dia, KYT K2R, KYT K2 Rider. Tuh helm bagus banget ya kalau gue pribadi. Untuk milih antara R10 sama K2R agak berat sih. Gue bingung milih yang mana. KYT K2R ini selain desainnya yang mirip kayak HJC ya, terus juga dia tuh grafisnya tuh banyak banget pilihannya. Itu yang bikin gua yang bikin gua interest gitu ke helm ini. Yang membuat gua pengen punya helm ini tuh karena grafiknya tuh banyak, desainnya bagus kayak HJC. Terus juga sistem pengaitnya dia tuh microlock, dan juga dia itu ditambah double visor. Sebenarnya double visor ini tuh gue juga nggak terlalu suka sih sama double visor. Cuma double visor ini ada gunanya juga buat siang hari, jadi nggak perlu repot-repot ganti visor, jadi tinggal pakai double visor aja sih. KYT K2R ini dibanderol dengan harga 480 sampai 550. Itu tergantung toko juga ya. Yang paling gue suka dari KYT K2R ini grafisnya adalah Venom. Yang Venom ini kalau gue cari di daerah gue ya, daerah gue pribadi, ini tuh masih sedikit sulit guys. Jadi kayak ada satu habis. Jadi kayak cepat lakunya gitu. Sedangkan yang Spiderman tuh kayak istilahnya juga hot sale. Jadi kayak banyak juga yang minat gitu yang Spiderman. Tapi yang kayak TK2R yang polos juga masih bagus sih. Jadi istilahnya kesimpulannya menurut gua kayak TK2R ini sangat cocok banget buat harian. Karena ya gitu deh. Beratnya cukup berat sih helm ini. Tapi overall cocok lah buat harian. Kita akan masuk ke nomor 1. Helm yang sangat helm yang sangat laku di pasaran. Ini versi gue pribadi ya, ini menurut gue pribadi, helm ini laku di pasaran. Dari bapak-bapak pakai ini, anak muda pakai ini. Terlebih anak muda banyak banget yang pakai helm ini. Karena emang menurut mereka ganteng. Terus juga bapak-bapak juga pernah pakai ini, banyak yang pakai helm ini. Apa itu helmnya? Ini dia. Ini helmnya. Zeus ZS811. Nah, helm ini menurut gue pribadi ini istilahnya keren ya. Dari shell-nya gue suka, bentuknya, tarikan garisnya gue suka. Terus juga variasi warnanya banyak banget, gila, tahu nggak? Zeus tuh gila kalau menurut gue. Variasi warnanya tuh banyak di ZS811 ini. Dari yang polos biru, polos merah, polos hitam, hitam glossy, hitam doff, putih glossy, orange, terus juga Daruma yang paling baru tuh. Terus ada lagi banyak banget warnanya, gue pusing. Satu-satunya yang jual Zeus resmi itu ada di Juragan Helm. Itu harganya sekarang ini kan karena naik ya. Dulu kan harga dulunya itu cuma 580.
tapi sekarang naik jadi 680.000. Tapi di toko lain gue nggak tahu. Gue dapat harga itu dari website resminya Juragan Helm di Instagram. Terus juga kenapa sih Zeus ZS811 ini banyak yang minat? Karena ya itu, dia tuh warnanya itu banyak desainnya. Terus desainnya juga keren. Gue pribadi gue suka desain warnanya tuh keren. Terus juga warnanya banyak. Terus juga mekanisme pengayatnya itu dia juga mudah, buckle ya, atau klik buckle. Ventilasinya juga berfungsi dan segala macam ya, pokoknya selera orang berbeda-beda. Pokoknya Zeus ini gue masukin ke nomor 1 karena laris manis, di jalan banyak yang pakai karena emang kualitasnya bagus. Dan ya gitu, menurut gue Zeus ini sangat istilahnya tuh apa ya, worth it banget ya dipakai buat harian, karena yang gue bilang tadi pakai buckle. Terus juga dia tuh single visor ya, single visor, dan juga tampan sih, ganteng helmnya. Kalau menurut gue gitu ya. So kesimpulannya, untuk harian itu sebenarnya ada di kalian ya, tergantung kalian seleranya minat kemana, NHK, KYT atau Zeus, itu terserah kalian karena kalian yang punya uang, kalian yang pengen beli. Tapi di sini gue hanya merekomendasikan aja, helm-helm yang menurut gue bagus ya. Ini sangat worth it sih bagi gue pribadi ya. Helm-helm yang gue sebutin ini sangat worth it dan juga murah ya, terjangkau. So maaf banget kalau ada salah-salah kata dari gue. Gue juga cuma manusia biasa, banyak salah dan silapnya. Selera itu tergantung pada kalian. Kalau kalian pengen beli helm itu tergantung pada kalian ya. Gue hanya menjabarkan rekomendasi dari segi harga, grafik, dan semuanya ya. See you next time guys, di next video. Bye bye. Ciao.